pemberlakuan e-tilang mobile sudah dilakukan sejak bulan November 2022. Sukabumi memasuki era baru dalam penegakan hukum lalu lintas dengan diluncurkannya sistem tilang elektronik atau yang dikenal dengan e-tilang. Sistem inovatif ini diharapkan akan membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan mengurangi pelanggaran di jalan raya. Mobile Electronic Traffic Enforcement atau ETE atau tilang elektronik berbasis ponsel adalah metode baru untuk menegakkan disiplin lalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera ponsel oleh petugas kepolisian. Pelanggar akan difoto menggunakan ponsel petugas lalu lintas terlatih. Foto itu kemudian dijadikan bukti pengadilan. Lalu petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat umum kendaraan bermotor untuk meminta konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Setelah terjadi pelanggaran, penerima surat mempunyai waktu hingga 8 hari untuk melakukan konfirmasi. Apabila pelanggaran tidak terkonfirmasi oleh pemilik kendaraan, pelanggaran dapat mengakibatkan STNK diblokir sementara. Berikut potongan wawancara bersama polisi lalu lintas. Selamat siang. Di sini saya akan mewawancarai tentang e-tilang. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-tilang? Tilang itu salah satu inovasi dari kepolisian, khususnya dari Korlantas, katanya dengan penindakan bagi pelanggaran lalu lintas. Kenapa dilaksanakan e-tilang? Termasuk dengan untuk membantu petugas kepolisian yang ada di lapangan, katanya dengan kota-kota besar, supaya tidak kepolisian dengan pengendara, khususnya dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran, itu tidak dengan ketemu tatap muka, namun dengan aplikasi itu setiap pelanggaran bisa langsung terekam oleh CCTV, dan nanti e-tilang itu muncul identitas kendaraan, identitas pemilik kendaraan sesuai dengan yang tertera di STNK maupun BPKB. Nanti petugas dari Korlantas ataupun Ditlantas Polda Jabar akan mengirimkan bukti pelanggaran yang telah dilanggar ke alamat yang tertera di STNK ataupun di registrasi Samsat. Kedua, di mana saja wilayah yang memperlakukan e-tilang? Saat ini e-tilang baru ada di kota-kota besar seperti halnya Jakarta, Kota Bandung, kota besar-besar lainnya. Untuk saat ini kota Sukabumi khususnya belum tersedia e-tilang yang stasioner. Dalam hal ini stasioner yang ada berada di persimpangan-persimpangan lampu merah. Namun untuk Polres Sukabumi Kota ada aplikasi e-tilang mobile. E-tilang mobile ini setiap anggota lalu lintas bisa menggunakan handphonenya yang sudah di-download aplikasi e-tilangnya. Kemudian apabila diketemukan pelanggar, itu bisa melalui e-tilang mobile. Ketiga, kapan mulai diberlakukan e-tilang di Kota Sukabumi? Nah, e-tilang ini sesuai instruksi dari pimpinan mulai, kalau tidak salah, mulai bulan April itu di tahun 2022. Siapa yang paling banyak menjadi sasaran e-tilang? E-tilang ini tidak sasaran ya. Kalau sasaran ini semua para pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya. Jadi tidak ada istilahnya sasarannya tertentu baik pelajar ataupun misalkan ini secara umum semua kendaraan sasarannya yang menggunakan sarana lalu lintas di jalan raya, baik itu roda 2 maupun roda 4 ataupun kendaraan yang lainnya yang besar. Mengapa beralih dari e-tilang manual ke e-tilang? Pimpinan bermaksud untuk membantu tugas kepolisian, karena sifatnya anggota bisa dikatakan terbatas, tidak, namun untuk membantu
di jalan-jalan tertentu yang kota-kota besar, karena kalau misalkan dengan manual ataupun dengan personil itu terbatas. Namun untuk tilang ini semua kendaraan yang melintas apabila diketemukan ataupun terekam melakukan pelanggaran seperti dan menggunakan sabuk pengaman itu langsung terekam. Jadi lebih efektif. Yang keenam, bagaimana cara kerja pengoperasian tilang? Cara kerjanya tilang itu melalui rekaman CCTV. Nanti rekaman CCTV itu tilang akan memotret atau merekam nantinya hasil rekaman hasil potret itu di print dan dikirim ke alamat pelanggar yang tertera di STNK ataupun BPKB. Bagaimana dampak pemberlakuan tilang? Dampak, kalau berbicara dampak, ya alhamdulillah tilang ini sangat-sangat membantu bagi tugas yang lalu lintas yang ada di lapangan, karena dengan tilang ini ya secara manual dimaksimalkan untuk yang pelanggaran yang lainnya seperti kecepatan ataupun yang tidak bisa satu persatu diperiksa, melanggar rekam dan cukup banyak yang terjaring oleh aplikasi Etlet tersebut. Terima kasih. Dan Dengan adanya e-tilang bisa secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dipantau dan mengirimkan bukti pelanggaran tersebut ke background. Dan sedikit cuplikan masyarakat yang pernah terkena e-tilang. Halo, selamat siang pemirsa. Perkenalkan, saya Rafa Raisa. Di sini saya akan mewawancarai masyarakat yang pernah terkena e-tilang. Dengan saudara. Siapa? Perkenalkan, nama saya Alif Aldi usia pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, apa Anda pernah terkena e-tilang? Nah, Di mana Anda pernah terkena e-tilang ini? di Labdek. Kapan Anda tahu pemberlakuan e-tilang ini di Sukabumi? Waktu itu saya lihat di TV ada berita tilang akan datang itu akan ada 2023 awalan. Siapa yang menindak Anda saat terkena e-tilang? Polisinya dia langsung foto gitu, terus ya udah kan namanya juga tilang. Mengapa Anda bisa terkena e-tilang? Karena teman saya waktu itu tidak memakai helm. Baik. Ya baik. Bagaimana Anda menghindari e-tilang ini? Mematuhi peraturan yang berlaku. Terima kasih. Siapa kak? Siap. Tujuan dari penggunaan metode e-tilang ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan disiplin berkendara dan minimalisir keberadaan petugas pungli untuk meniadakan pelanggaran lalu lintas. Berikut seputar info kami ini, saya sudah Putri Maharani, pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.